Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you fine all. Okay? Di pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Khususnya kita akan berbicara mengenai 1. Notasi pembentuk himpunan. 2. Operasi himpunan, yaitu mengenai operasi gabungan. Yang ketiga, mengenai himpunan kosong. Dan yang keempat adalah himpunan semesta. Kira-kira bagaimana ya? Simak penjelasan Ustadz berikut ini. Oke anak-anak, hari ini seperti yang Ustadz janjikan, Ustadz akan menerangkan mengenai notasi pembentuk himpunan yang merupakan cara ketiga untuk menyatakan sebuah himpunan. Bagaimana caranya? Simak penjelasan Ustadz berikut ini. Anak-anak, berikut ini adalah 3 contoh mengenai notasi pembentuk himpunan. Mungkin sangat asing bagi kalian yang baru di sekolah menengah pertama. Namun notasi pembentuk himpunan ini sangat bermanfaat untuk pelajaran kita selanjutnya ya. Penasaran? Oke. Misalkan diketahui B adalah himpunan. Ini bacanya anak-anak, ini adalah X sedemikian hingga ya. Dan operasi ini wajib ada di dalam notasi pembentuk himpunan. Jadi ini bacanya adalah X sedemikian hingga. Kemudian X kurang dari sama dengan 6 dan X anggota bilangan asli. Jika kita ubah notasi ini ke dalam cara tabulasi, langkah pertama adalah tandai bagian penting ini ya. Ini sama bagian ini. Ingat, yang perlu kita tandai adalah syarat pertama dan syarat yang kedua ini. Baru kita akan menentukan tabulasinya. Sehingga B sama dengan himpunan ini adalah X kurang dari sama dengan 6 dan X harus bilangan asli. Ayo, kira-kira bilangan asli itu bilangannya bagaimana sih? Benar, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Sehingga kita memulainya dari 1. Kemudian 2, 3, 4, 5. Kira-kira 6 ini ikut gak ya? Ya, benar. Jadi 6 ini kita ikut sertakan karena terdapat tanda sama dengan. Ini dibaca kurang dari sama dengan. Jadi ada tanda seperti ini ya. Sehingga 6 kita ikutkan. Seperti ini. Jika ditanya berapakah kardinalitas dari B? Berapakah kardinalitas dari B? Maka kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kardinalitas dari B atau banyaknya anggota dari himpunan B adalah 6. Paham? Oke, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Diketahui A adalah himpunan X sedemikian hingga negatif X bernilai lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 6. X-nya harus bilangan cacah. Kita tandai bagian terpenting dari notasi ini. Bagian pertama adalah X anggota bilangan cacah. Yang kedua syarat ini ya. Kemudian karena X anggotanya bilangan cacah, maka X dimulai dari berapa anak-anak? Benar, X kita mulai dari 0. Coba diingat,
bilangan Caca adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka himpunan A beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengapa 6 kita ikutkan? Karena ada tanda kurang dari sama dengan, sehingga banyak anggota dari A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak anggota dari A adalah 7. Menarik bukan? Kita coba ke contoh yang ketiga. Diketahui B adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 2, dan X adalah anggota bilangan asli. Ayo, bilangan asli itu dimulai dari berapa? Benar, bilangan asli dimulai dari 1, sehingga himpunan B beranggotakan, karena ini nilainya adalah lebih dari, maka kita mulai dari 1 ke arah kanan. 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ustadz, kenapa kok harus seterusnya? Karena bilangan asli itu tidak terbatas jumlahnya ya. Sehingga kalau kita ditanya berapakah banyak anggota dari B, maka jawabannya adalah seperti ini. Ini dibaca tidak terhingga. Jadi banyak anggota B adalah tidak terhingga. Gimana? Sudah paham? Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Simak penjelasan Ustadz berikut ini. Himpunan kosong disimbolkan seperti ini ya nak ya. 0 dicoret, atau disimbolkan seperti kurung kurawal, 2 buah kurung kurawal tapi nggak punya anggota ya. Kemudian himpunan kosong itu sendiri adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Tolong dibedakan dengan yang bukan himpunan. Kalau bukan himpunan itu kan kumpulan tapi nggak jelas ya. Namun kalau himpunan kosong itu himpunannya jelas tapi dia nggak punya anggota. Sebagai contoh sebagai berikut. Bilangan prima genap setelah 2. Kita ingat bersama anak-anak, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi yang kita kenal bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya kan? Lah, kita juga ingat dan kita tahu bahwa bilangan prima yang genap hanyalah 2. Selebihnya mereka adalah ganjil. Sehingga tidak ada bilangan prima genap setelah 2, alias himpunan bilangan prima setelah 2 adalah himpunan kosong. Bagaimana menurut kalian? Banyak anggota dari himpunan kosong itu bagaimana anak-anak? Benar, banyak anggota dari himpunan kosong adalah 0. Mengapa? Karena dia tidak memiliki anggota, sehingga banyak anggota dari himpunan kosong adalah 0. Paham? Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan nggak bilangan ya, contoh sehari-hari itu kayak gini. Himpunan manusia yang hidup di laut. Menurut kalian ada tidak manusia yang hidup di laut? Nggak ada kan? Sehingga himpunan manusia yang hidup di laut adalah himpunan kosong. Karena
tidak ada manusia yang hidup di laut. Oh, maksud Ustadz adalah manusia yang hidup di dasar laut. Gitu ya. Contoh yang kedua adalah bilangan asli sebelum 0. Kita ingat bersama bahwa bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga otomatis bilangan asli sebelum 0 adalah himpunan kosong. Dan banyak anggotanya adalah 0. Paham anak-anak? Kita akan lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta, kalau kita berbicara mengenai semesta, maka yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang luas, besar, agung, gitu kan ya. Begitu juga dengan himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang menjadi topik pembicaraan. Misalkan Ustadz memiliki himpunan D dengan anggota 1, 2, 3. Oke, jadi D adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Maka himpunan semesta dari D adalah himpunan yang anggotanya mencakup 1, 2, dan 3. Bahkan lebih. Namun syaratnya harus ada 1, 2, dan 3. Maka himpunan semestanya bisa saja himpunan bilangan asli. S adalah himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena di dalam bilangan asli memuat 1, 2, 3, ya. Contoh lagi, semesta dari 1, 2, dan 3 adalah S adalah himpunan bilangan cacah. Mengapa bilangan cacah? Karena di dalam bilangan cacah terdapat 1, 2, 3. Karena bilangan cacah itu kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Namun kalau ini kira-kira bisa nggak Ustadz? S-nya itu misalkan himpunan bilangan ganjil. Menurut kalian bagaimana? Kalau semestanya adalah himpunan bilangan ganjil, tentu tidak bisa, karena di dalam bilangan ganjil tidak ada 2. Sehingga himpunan bilangan ganjil tidak bisa menjadi semesta dari himpunan D. Are you understand? Oke. Bagian terakhir Ustadz akan menjelaskan mengenai anak-anak, kita sudah belajar mengenai apa anak-anak? 1. Notasi pembentuk himpunan. Yang kedua, himpunan kosong. Yang ketiga, himpunan semesta. Sekarang Ustadz akan berikan sedikit bocoran apa yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, ya, yaitu mengenai irisan himpunan. Irisan himpunan merupakan salah satu operasi yang ada pada himpunan. Selain operasi lainnya seperti gabungan, selisih, dan komplement. Bagaimana ya operasi irisan himpunan ini? Simak pembelajaran Ustadz berikut ini. Irisan himpunan dinotasikan seperti ini, ya. Seperti huruf U yang terbalik. Ingat, seperti huruf U yang terbalik. Misalkan diberikan contoh 1. Contoh 1 adalah A, himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan B, himpunan dari 2, 3, 5, 7. Kemudian berapakah A irisan B? Oke, sebelum kita menyelesaikan irisan, perlu kalian ketahui bahwa irisan himpunan adalah
himpunan yang memiliki anggota di kedua buah himpunan. Jadi pada himpunan ini irisan dari A dan B harus memuat anggota yang ada di A dan memuat anggota yang ada di B. Menurut kalian kalau di anggota A dan di anggota B tidak ada anggota yang sama, bagaimana? Tentu himpunan kosong ya. Sebelum kita ke sana, kita coba dulu. Jadi pada contoh yang pertama ini A irisan B, kita lihat anggota yang sama terlebih dahulu. Pada anggota A dan anggota B, anggota yang sama adalah 2. Maka kita tandai dulu 2. Kemudian anggota yang sama lagi ada enggak? Benar, ada, yaitu 3. Sehingga kita tulis 3. Menurut kalian ada lagi anak-anak? Oke, karena sudah tidak ada lagi, maka A irisan B adalah himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Maka kardinalitas dari A irisan B adalah 1, 2. Maka kardinalitasnya atau banyak anggotanya adalah 2. Oke anak-anak, sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Pada contoh yang berikutnya disajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Jika kita ketemu dengan notasi pembentuk himpunan ini, langkah yang paling pertama adalah ubah terlebih dahulu menjadi bentuk tabulasi. Ingat, ubah terlebih dahulu membentuk tabulasi. Oke, untuk himpunan A maka menjadi, ayo gimana tadi cara mengubah ke bentuk tabulasi? Benar, kita tandai dulu bagian yang penting di sini. Ini bagian pertamanya dan ini bagian penting yang kedua. Maka anggota A adalah harus bilangan cacah. Ayo, bilangan cacah itu dimulai dari berapa? Benar, bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga dimulai dari bilangan cacah. Maka karena ini 0, X-nya harus lebih dari 0. Ingat, tidak ada tanda sama dengan seperti ini, tidak ada tanda sama dengannya. Walaupun di sini harus dimulai dari 0, tapi karena tidak ada tanda sama dengan, kita memulainya dengan 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk yang kedua, caranya juga sama. Kita tandai bagian pentingnya terlebih dahulu, yaitu X harus anggotanya bilangan cacah, dan syarat yang berikutnya seperti ini. Ayo, bilangan cacah dimulai dari berapa? Benar, dimulai dari 0. Maka kita tidak memulainya dari negatif 2, tapi kita memulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jika kalian amati, maka benar, ternyata 5 itu tidak masuk ya anak-anak ya. Nah, berarti kalian sudah paham 5 tidak masuk karena tidak ada tanda sama dengannya di sini ya. Sehingga terakhirnya adalah 4. Sekarang kita tentukan A irisan B-nya. A irisan B adalah A irisan B adalah, ayo mana? Benar, 1, karena di sini ada 1, di sini ada 1 ya. Kita tulis dulu 1, kemudian 2, kita tulis 3 dan 4. Maka kardinalitas dari A
irisan B adalah 1, 2, 3, 4, sebanyak 4. Cukup mudah bukan? Oke, anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini ya. Kita sudah belajar 1, yaitu bagaimana cara mengubah notasi pembentuk himpunan menjadi bentuk tabulasi. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai apa itu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sehingga kardinalitasnya adalah 0. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai semesta dari suatu himpunan, yaitu sesuatu yang menjadi topik pembicaraan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita sudah belajar mengenai operasi irisan pada 2 buah himpunan. Menurut kalian bagaimana? Sudah cukup paham? Oke anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian atau menguji pemahaman kalian, Ustadz sudah siapkan soal latihan dan uji kompetensi yang ada di Google Classroom kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء